sedikit materi. Oke, bentar. Oke, kita bakal lanjutin sedikit dikit aja sih materinya tentang turunan sampai mana ya? Sampai pendinginan Newton. Oke. Nah, jadi kita mulai dari aturan rantai. Kalau aturan rantai itu sendiri prinsipnya kita bakal melakukan pemisalan gitu. Jadi kalau ada suatu fungsi yang kompleks banget, yang rasanya kalau sekali turunin agak susah, jadi harus pakai aturan rantai. Aturan rantai itu prinsipnya, jadi kita kayak semacam menurunin turunan fungsi secara umum sama turunan fungsi dalamnya. Jadi kalau F sama dengan fungsi FU dan U adalah fungsi dari UX, maka turunan Fx-nya adalah df per du dikali du per dx, kayak gitu. Prinsipnya sama buat 3 atau lebih. Ini kalau contohnya buat 3, kalau sampai 3 gitu, prinsipnya sama. Jadi kayak untuk cari turunan suatu fungsi yang cukup kompleks, kita kayak turunan umumnya, terus turunan dalam, sama turunan dalamnya lagi. Misalkan, nah ini contoh lainnya, kalau untuk R pangkat X, di mana si R-nya anggota dari Q. Jadi dx atau turunan terhadap X dari X pangkat R itu akan sama dengan, ini kayak prinsip biasa sih, pangkatnya itu masukin ke depan, diturunin ke depan, terus dikurangi 1. Kalau untuk konstanta pangkat X, ditulis ulang, dikali ln B. Ln B-nya kayak gitu. Oke, biar kebayang, kita langsung contoh aja ya. Nah, contohnya gini nih. Jadi, suatu fungsi fx sama dengan sin x kuadrat tambah x. Terus dicari turunan pertamanya. Kalau kita langsung cari pakai hitungan biasa kan agak susah ya. Jadi kita lakuin pemisalan dulu. Jadi misalkan yang dalam ini kita sebut aja apa ya, U gitu misalkan. Nah, jadi kayak rumus yang tadi ya, df per dx itu sama dengan berarti tadi df per du, jadi kita turunin dulu terhadap U-nya, baru terhadap X-nya. Kayak gitu. Jadi sin U ya. Terus yang ini berarti si X kuadrat tambah X. Jadi turunannya df per dx-nya sama dengan turunan sin U itu berarti cos U ya, cos U. Terus dikaliin turunan dari X kuadrat tambah X berarti 2X tambah 1. Kita tinggal masukin aja U-nya. U-nya ini berarti cos X kuadrat tambah X kali 2X tambah 1. Kayak gitu. Oke. Nah, gimana nih kalau kasusnya gini? Atau kalau kita tulis ulang jadi sin X kuadrat tambah X. Nah, di AD pangkat. Jadi, kalau kayak gini, pakai aturan yang tadi ya, yang sebelumnya yang 3 kali. Jadi, turunan dalam yang pertama, turunan dalam keduanya, sama fungsi umumnya yang ketiga. Kalau ini kita misalinnya U, terus ini V, jadi nanti df per dx itu sama dengan df per dv, dv per du, du per dx. Ini. Oke, jadi kalau kita jabarin satu-satu, berarti si df terhadap dv-nya, berarti kan dia V kuadrat ya, berarti 2, jadi 2V. Terus kalau dv terhadap du berarti yang mana nih? Di sini berarti yang sin ya. Yang sin, turunan dari sin berarti jadi cos. Terus kalau du yang dalam tuh berarti 2x tambah 1. Oke, kalau udah kayak gini tinggal dikeluarin aja V-nya berapa. 2 V-nya itu sin x kuadrat tambah x kali cos x kuadrat
tambah X kali 2X tambah 1. Oke, atau yang ini bisa disederhanain lagi ya. Yang ini kita bisa sederhanain lagi. Jadi, sin 2X kuadrat tambah X kali 2X tambah 1. Kayak gitu. Jadi kita ngerjainnya dari dalam keluar atau dari luar ke dalam sama aja sih. Kayak gitu. Ini kalau untuk aturan rantai. Oke. Kita coba next dulu. Nah, ini ada contoh lain. Nah, ini contohnya sama. Jadi kita misalin dulu aja yang dalamnya. Dalamnya U. Nah, U berarti dy per dx ya. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Oke. Ini U pangkat 3 ya. Berarti U pangkat 3 turunannya 3U pangkat 2 kali du per dx-nya. Ini kan masih bentuk ini ya, bentuk U per V. Jadi kita harus diubah dulu jadi kayak gini ya. Berarti kalau di sini si U-nya itu yang atas, V-nya yang bawah. Berarti turunan yang atas itu 2X kali X tambah 4. Dikurangin yang bawah turunannya 1 kali X kuadrat min 1. Oke. Yang bawah tinggal dikuadratin aja. Oke. Kalau udah kayak gini tinggal input aja U-nya berapa. U-nya tadi ini X kuadrat min 1 per X plus 4 pangkat 2. Sama yang ini disederhanain jadi itu 2X pangkat 2 ya. Terus tambah 8X. Yang ini X kuadrat plus 1. Bawahnya, kalau habis ulang aja, kita sederhanain. Jadi X kuadrat min 1 per X plus 4 kuadrat. Yang ini jadi X kuadrat plus 8X plus 1 per X tambah 4 kuadrat. Oke. Kalau mau dikerjain atau mau sederhanain lain, gak boleh. Tapi sampai situ ya udah cukup sih. Oke. Terus, ada lagi nggak contohnya? Oh, oke, ada. Nah, ini soalnya lebih ke arah konsep. Kayak gini. Misalkan dalam sebuah percobaan, seorang ahli biologi memodelkan jumlah populasi protozoa paramecium memakai fungsi logistik PT sama dengan ya bla 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 dengan T adalah waktu dalam 9 hari. Nah, kecepatan perkembangan bakteri setelah 8 hari. Oke, jadi di sini kan dimintanya kecepatan perkembangan ya. Oke. Kecepatan perkembangan dari bakterinya. Kecepatan perkembangan tuh definisi lainnya adalah turunan pertama ya, definisi pertama dari jumlah populasi atau DP terhadap DT, perubahan populasi terhadap waktunya. Nah, berarti kan kecepatan. Nah, berarti kita nyari turunan pertama dari ini ya, dari si PT. Caranya gimana nih? Ini kan ribet banget ya, kayak kalau dilihat 1 per 1 tambah 31 bla bla bla. Nah, caranya kita misalin aja. Yang pertama kita misalin adalah berarti 61 per misalkan per X kayak gitu. Terus kita misalin lagi apa ya misalnya V gitu. VT sama dengan yang bawahnya 1 tambah 31 pangkat T. Terakhir sama W. W sama dengan
Berarti dia pangkatnya minus 0,7944 T. Oke, jadi kita misalin dulu setiap bagian-bagiannya. Kalau udah kayak gini, langsung aja sih turunin. Jadi dP per dt sama dengan berarti dP per du, du per dv ya, dv, terus dw per, oh ini dv dulu, dv per dw sama dw per dt. Kayak gitu. Atau berarti, jangan gini deh. Bentar. Gini aja nulisnya. Karena ini ada U, ada V, ada W, jadi kita turunin masing-masing aja. Jadi D turunan pertama U, ini kan fungsi. Jangan lupa dalamnya ini V, W, kayak gitu. Terus dikali turunan V, D, terus sama W-nya. Nah, kayak gini aja. Lebih enak dibacanya. Jadi kita turunin masing-masing. Yang pertama yang U dulu, 61 per X. Atau ini harusnya T sih, sama aja. Diturunin terhadap T. T aja deh. Diturunin terhadap T berarti minus 61 T kuadrat ya. T kuadrat di sini adalah si ininya kan. Si V-nya. V komposisi W sama T gitu. Terus dikali turunan dari V, turunan dari ini berarti sama aja 31 E pangkat T. Terhadap ini sama W-nya itu turunan dari ini berarti cuman ini ya, minus 0,7944. Oke, jadi kita tinggal skin aja T-nya. T-nya terhadap ini sama T-nya terhadap ini. T-min 61, T-nya itu si V ini berarti 1 tambah 31 E pangkat minus 0,7944 T dikuadratin dikali 31 E, ini pangkatnya W ya, W itu tambah W-nya itu ya minus 0,7944. Kalau udah kayak gini tinggal digabung aja. Jadi yang ini kita hitung dulu jadi 0, ini minusnya bisa coret 0,7944 kali 61 kali 31 E pangkat minus 0,7944 T per 1 tambah 31 E minus 0,7944 44 T kuadratin. Kayak gini. Jadi tinggal, oh ya jangan lupa kan ini dimintanya setelah 8 hari atau 8 T. Berarti kalau nanti kita dimintanya turunan pertamanya terhadap 8, langsung masukin aja ya, berarti 0,7944 kali 61 kali 31 pangkat 0 minus 0,7944 kali 8 dibagi 1 tambah 31 pangkat minus 0,7944 kali 8 kuadrat. Oke, nanti tinggal hitung ya kalkulator berapa. Kayak gitu. Oke, soalnya lumayan pusing ya. Terus ada soal lagi nggak ya? Oke, nggak ada. Jadi buat
gini buat tadi ya turunan parsial, caranya ya gitu. Kalau fungsinya dalam jadi kayak kita bisa ubah dulu ke bentuk komposisinya. Kayak yang di sini kan tadi yang si PT-nya itu kita ubah dulu jadi komposisi, misalkan jadi kayak gini. Gitu, kita bisa ubah. Nanti prinsipnya tinggal turunin setiap komponen-komponennya aja. Kayak gitu. Cuma ini contohnya lumayan agak susah ya. Oke, nggak apa-apa. Coba kita lanjut dulu deh ke, nah ini penurunan implisit. Oke, ini sedikit berbeda dari turunan parsial, karena kalau di turunan implisit ini kita bakal turunin setiap komponen terhadap X. Jadi misalkan kita mau mencari turunan DY terhadap DX, yang berarti kan turunan F, X dan Y gitu, sama dengan 0 terhadap X, dengan mengingat Y sama dengan YX. Atau kalau turunan kedua juga sama. Oke, gampangnya gini sih, kita langsung ke contoh aja, biar lebih kebayang. Misalkan kita mau cari turunan pertama dari Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3-nya. Caranya kayak yang tadi, dibuat dulu sama dengan 0. Jadi kita pindah ruas aja ke salah satu, misalkan ke kiri. Ditulis dulu ulang sama dengan 0. Oke. Nah, kalau udah sampai sini, kita tinggal turunin setiap komponen Y sama X-nya terhadap X. Artinya, untuk turunan ini, kalau kita mau cari turunan Y terhadap X, berarti kan dy dx ya. Jadi turunan ini sama aja 3Y. 3Y kuadrat D per dx. Terus kalau 7Y berarti berapa? 7 dy dx. Kalau X pangkat 3, berarti langsung aja 3 X kuadrat sama dengan 0. Atau kita tulis juga boleh dx per dx gitu. Sama dengan 0. Ini kan sama aja ya. Artinya 1. Kayak gitu. Jadi sebenarnya, misalkan kalau Y kuadrat itu, jadi kita turunin dulu di Y, 2Y, tulis dy per dx. Kalau X kuadrat juga sama kan prinsipnya, turunin dx per dx. Atau ditulis aja 2X juga sama aja. Kayak gitu. Jadi turunan pertamanya ini kita tinggal keluarin aja Y per dx-nya. 3Y kuadrat tambah 7 dikurangin 3X kuadrat sama dengan 0. Jadi ini tinggal dipindah-pindahin aja. Y per dx sama dengan 3X kuadrat per 3Y kuadrat tambah 7. Ini tinggal dipindahin ke kanan terus dibagi. Oke, jadi ini ya turunan pertamanya. Nah, kalau buat turunan keduanya, yang diminta kan turunan keduanya juga. Berarti kita kerjainnya sebenarnya paling gampang dari sini. Dari sini ngerjainnya. Karena bentuknya lebih lebih mudah untuk diurai satu. Kalau dari sini agak gimana ya? Agak susah sih. Jadi kita mulai dari sini aja, mulai nuruninnya. Jadi sama caranya kita turunin lagi. Ini kan perkalian ya. Ini dikali ini. Jadi ingat aja prinsip turunan perkalian. Berarti ya U kali V, misalkan kan U. Ini tambah, nah juga sama prinsipnya. Berarti turunannya itu, turunan pertama dari 3Y kuadrat berarti 6. 6Y dy per dx. Terus ditambah, di ini juga ya, dikali, kelewat itunya. Yang ini kan tadi yang ini dulu.
dx dikali si dx-nya lagi. Baru tambah dx diturunin 2 kali, turunin sekali lagi jadi d2y dx dikali 3y kuadrat. Itu tambah, nah baru yang ini. Ini langsung turunannya aja ya. Jadi turunannya 7, iya, d pangkat 2y dx kuadrat, terus dikurangin yang ini jadi 6x sama dengan 0. Kayak gini, ini berarti kalau kita sederhanain lagi jadi 6y sama dengan dy. dy x kuadrat tambah, keluarin ke depan aja, 2y dx kuadrat tambah 7 d2y x kuadrat 6x sama dengan 0. Kalau udah kayak gini, berarti tinggal kita keluarin aja. D2y dx kuadrat 6y tambah 3y kuadrat tambah 7 6y sama dengan 0. Jadi dirubah lagi. Jadi D2y x kuadrat sama dengan 6x per 6y tambah 3y kuadrat tambah 7. Jadi gitu untuk turunan keduanya. Kak, boleh nggak? Oke. Iya. Tadi aku kayaknya ada sedikit ini apa, jadi ketinggalan ini. Ini yang di kuadrat y per dx kuadrat 3y kuadrat itu dari mana ya, Kak? Turunan dari mana ya? Yang mana? Ntar aku. Yang yang d kuadrat y per dx kuadrat. Ah, itu, iya. Itu dari mana ya, Kak, turunannya? Ini turunan ini. Turunan kedua. Turunan kedua atau turunan lanjutan dari ini. Gimana yang jadi? Sebenarnya bentuk penulisan aja sih. Kalau dari soal, kalau dari soal dapatnya dari sini. Ini kan ada perkalian ya. Sini Oh, kan ini. Oh, ini V. oh berarti dx itu dihitung sebagai variabel juga ya, Kak? Iya. Misalnya kayak komponen beda gitu. Oh, Iya ya, oke. sebagai variabel. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, gitu. Terus, ya udah kayak gitu. Nah, contoh lain nih. Contohnya ini sin x y kuadrat. Oke, caranya, oke, kalau ini kan apa ya? Yaitu bentuknya pakai ini ya. Kita manfaatin turunan parsial karena dia kalau agak susah kalau langsung diturunin. Jadi misalkan turunan parsialnya ini, misalkan u sama dengan ini x y kuadrat, berarti turunannya jadi cos u ya atau cos x y kuadrat dikaliin turunan dalamnya. Turunan dalamnya itu turunan dalamnya ini bentuknya u kali v lagi ya. Jadi u-nya itu kalau diturunin kan memenuhi yang ini, berarti jadi 1 dikali y kuadrat atau y kuadrat ditambah turunan v-nya itu berarti 2y dy dx kali x dengan 0. Oke, kayak gitu. Atau kita coba kaliin aja semuanya jadi y kuadrat kali cos, terus ulang, tambah yang ini kita keluarin ke depan jadi 2xy cos x kuadrat dy dx. Kayak gitu. Jadi nanti kalau dipindah ruasin,
Y dx-nya sama dengan, jadi ini kan minus y kuadrat cos xy kuadrat dibagi 2xy cos xy kuadrat. Oke, ini tinggal pindah-pindah ruas aja. Kayak gitu. Nah, nanti yang agak ribetnya lagi, kita cari turunan keduanya. Buat turunan keduanya, sebenarnya kita bisa manfaatin dari sini. Dari sini kita manfaatin. Oh ya, karena ini kan cos per cos ya bisa kita coret. Sederhanain aja dulu. Sama ini juga bisa coret. Oke, jadi ntar kita coba tulis ulang yang rapi. Misalkan dy per dx-nya itu aku mau tulis sebagai y aksen deh, biar gampang bacanya. Y aksen sama dengan min y per 2x ya, 2x. Atau kalau bentuk lainnya berarti jadi 2x y aksen sama dengan min y. Oke, kayak gitu. Nah, dari sini kita nanti manfaatin buat nyari turunan keduanya. Oke, misalkan kita coba dari sini. Berarti buat turunan keduanya atau sama dengan turunan keduanya kita manfaatin aja. Nah, ini kan UV juga ya. Untuk UV berarti punya 2 ya aksen. Tambah turunan keduanya berarti double aksen 2x. Sama dengan pindah ruas. Jadi, misalkan ini jadi 3y aksen sama dengan minus y double aksen 2x. Atau kalau kita mau bentuk y aksennya aja, berarti jadi berapa? Minus 3y aksen per 2x. Kayak gitu. Terus nanti y aksennya di sini ya. Nilainya kan gitu. Jadi kalau kita input lagi, y double aksen sama dengan min 3 min y per 2x per 2x. Kayak gitu. Kalau mau disederhanain nanti jadi berapa? Jadi 3y per 4x kuadrat. Kayak gitu. Dan keduanya. Oke, agak berantakan ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita turunin step by step. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak sejauh ini? Oke, kalau nggak ada, coba kita lanjut aja dulu deh. Oke, nah ini materi pertumbuhan eksponensial. Ini lebih ke arah aplikasinya sih, aplikasi dari fungsi turunan sama eksponen. Jadi misalkan kita punya suatu sampel populasi dalam suatu kurung waktu T. Terus kita modelin laju pertumbuhannya jadi dy per dt atau perubahan populasi terhadap waktunya. Misalkan konstan gitu ya, Kak. Berarti dikali Y. Kali jumlahnya. Di mana K-nya konstanta ya. Terus model atas bisa kita tulis ulang jadi 1 per Y dy per dt sama dengan K. Atau kita ini kan pindahin gitu ya. Pindahin ke sini. Jadi 1 per ini kan. Ya, gitu. Dengan K-nya itu lajunya. Terus model atas kita punya solusi Y sama dengan C. Ini dapat dari mana nih? Ini dapat dari sebenarnya kita di kayak anti turunan atau kita integralin. Cuman karena belum masuk materinya ke integral, jadi langsung aja sih. Nanti dapat ini, persamaannya ini. Gitu. Ini bisa dapat nanti dari integral. Dapat Y sama dengan C atau konstanta pangkat KT. Di mana
saat T-nya 0 atau saat mula-mula, saat awal gitu, jumlah populasinya atau jumlah banyaknya awal-awal tuh kan sama dengan nilai C. Atau berarti C itu kan sama dengan kondisi awalnya. Jadi kalau kita rubah, masukin ke sini, Y atau jumlah dalam suatu waktu sama dengan kondisi awalnya, jumlah awal kali perubahannya, perubahan secara eksponensialnya. Atau E pangkat KT. Kayak gitu. Ini rumus umumnya. Jadi dua rumus yang bakal dipakai yang ini, dua ini. Ini perubahannya, ini jumlahnya. Yang jumlah setelah T. Kayak gitu. Oke, ini buat teorinya. Kalau buat contohnya, nah, misalkan suatu populasi manusia pada tahun 1950 itu 2,56 juta. Terus pada 10 tahun berikutnya menjadi 3,040 juta. Asumsikan populasi manusia mengikuti permodelan eksponensial. Oke. Kita ambil aja pemisalan ya. Misalkan si tahun ini sama dengan saat T awal-awal atau T sama dengan 0. Terus si 1960 berarti kan 10 tahun kemudian ya, atau T sama dengan 10. Berarti nilai ini adalah si tadi ya, Y0-nya. Terus si ini sama dengan Y10 kan, setelah 10 tahun. Oke, kalau udah kayak gitu berarti kita bisa kerjain yang A. Yang A berarti, ini kan rumus persamaannya kayak gini. Kita tinggal masukin sini aja nih. Misalkan untuk T sama dengan 10, berarti saat Y sama dengan 10 itu berarti 3,040 sama dengan 2,560. Pangkat K-nya nggak tahu, T-nya 10. Oke, karena dicarinya K, udah kita pindahin aja ini ke samping ya. 0,40 dibagi 2,560, titik deh. Pangkat K 10. Terus 10K. Oke, ini ada E, berarti kita ln aja ya, kasih ln. Jadi ini 10K, yang ini jadi ln 3040 2560. Kalau udah kayak gini, berarti nilai K-nya sama dengan 1/10 ln 3040 2560. Oke, itu nilai K-nya. Terus kalau yang B-nya, perkiraan jumlah populasi pada tahun 1993. Berarti kalau dari 1950, udah berapa tahun? Berarti udah 43 tahun kemudian ya. Berarti saat populasi 43, tinggal kita masukin aja ke persamaan. Persamaannya kan jadi berapa tadi? Kalau kita tulis yang lengkapnya, atau langsung aja deh angkanya. Mana ya? Pangkat ini ya tadi berapa sih? 10 atau 10 terus 1/10 ln 3040 per 2560 T kali T begini ya. Jadi kalau T-nya 43 ya masukin aja sih. 43. Berarti berapa tuh? 2560. Pangkatnya 1/10 ln 3040 2560. T-nya 43. Bisa dihitung kalkulator. Anaknya jelek banget. Kayak gitu. Nah, kalau C yang tanyanya laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan tuh kalau tadi kita lihat di ini ya, si laju perjumlahan yang ini. K dikali Y. Berarti laju pertumbuhan tuh misalkan berarti DY per DT. Sama dengan K
dikali Y gitu ya. Berarti K-nya itu 1/10 ln 3040 2560 dikali ini ya, si nilai ini, 2560 dikali 1/10 ln 3040 2560 kali 43. Jadi kayak gitu. Itu bisa dihitung juga. Terus yang terakhir, yang D, perkirakan jumlah populasi pada tahun 2020. Berarti ini sama kayak B ya. Berarti di 1950 udah 70 tahun ya, 70 tahun kemudian. Sama aja sih caranya, tinggal masukin aja. Ya 70 sama dengan 2560 kali 1/10 dan 3040 2560 kali 70. Jadi nggak hitung berapa. Kayak gitu. Oke. Ini suatu contohnya. Coba ada lagi nggak ya? Oke, ada. Nah, ini waktu paruh. Waktu paruh dari radium 226 adalah 1590 tahun. Diketahui jumlah awalnya 100 mg, tentukan pada keseluruhan mengikuti model eksponensial. Oke. Berarti kalau waktu paruh, ini kan tadi kita anggap Y0 ya. Y0. Terus, oke, waktu paruh. Kalau waktu paruh, berarti setiap 1590 tahun, jumlah zatnya akan berkurang setengahnya ya. Akan berkurang setengah terus, setengah terus. Jadi dari itu kita bisa manfaatin kita misalkan massa ya, massa. Kan tadi gini ya, 100 sama dengan pangkat EKT ya. Kayak gini kan tadi awalnya. Terus karena peluruhan itu atau waktu paruh itu kan berkurang setengah, berarti kita manfaatin aja. Berarti saat M 1590 tahun kemudian berarti jumlahnya jadi setengahnya ya. Setengah dari awal. Berarti jadi berapa? Setengah dikali 150 mg. Oke. Nah, dari informasi ini kita bisa masukin kebersamaan kayak nomor sebelumnya. Jadi untuk M sama dengan 1590, kita tulis dulu 1990. Nilainya dengan 50 sama dengan 100 kali pangkat 1990K. Oke, jadi ini kita pindah terus ke samping jadi setengah. Pangkat 1590K. Oke, caranya sama, kasih ln lagi. Ini kan kita coba ya, ini kan kita tulis sederhana aja jadi ln 1 min ln 2 ya. Ln 1 itu 0 dikurangi ln 2 atau jadi min ln 2. Berarti ini jadi min ln 2. Ini jadi 1590K. Berarti nilai K-nya min ln 2 dari 1590. Oke, kayak gitu. Berarti kalau diminta persamaannya di sini deh. Mana ya? Sini deh. MT sama dengan 100 pangkat K-nya min ln 2 per 1590 kali K. Kali T. Kali T. Ya, kayak gitu. Terus, oke, itu persamaannya. Kotakin deh. Oke. Nah, ganti warna deh biar kebosan. Nah, sekarang yang B. Tentukan jumlah zat
setelah 1000 tahun. Berarti sama ya, tinggal masukin aja. Saat T-nya 1000. Di saat T-nya 1000 sama dengan M1000 100 pangkat 4 min ln 2 per 1590 kali T-nya 1000. Di angkanya bisa dihitung berapa. Nah, terus kalau yang C, kapan zat tersebut tinggal 30 mg. Oke, berarti bicaranya terus tanya T-nya berapa. Kayak gitu. Berarti 30 sama dengan 100 dikali E 4 ln 2 per 1590 kali T. Oke, kita coba pindahin. Ini jadi 3/10 E pangkat minus ln 2 per 1590 T. Atau kita kasih ln depannya. Ln 3/10 sama dengan min ln 2 per 1590 T. Jadi kita apain ya? Pindah luas. Oke, ini bisa di ini kan jadi ln ini ya, ln 3 min ln 10. Terus di oh ya. Jadi langsung aja ya. Ini ln 3 min ln 10. Yang ini sama ya, tetap ln 2 per 1590 T. Atau jadi T-nya sama dengan ln 3 kurangin ln 10 per min ln 2 dikali 1950. Dengan sekian. Oke ya gitu. Oke. Terus kayak gitu sih. Yang buat saya pakai kalkulator aja. Ada. Oke. Kita lanjut aja ke ini yang terakhir sih. Materi yang aku siapin terakhir itu tentang pendinginan Newton. Pendinginan Newton tuh sebenarnya kayak kita nyari laju perubahan temperatur benda gitu dalam suatu ruangan, temperatur ruangan. Jadi kalau pada masalah ini diasumsikan bahwa temperatur bendanya bakal berubah, tetapi temperatur ruangan tetap. Jadi kalau kita naruh suatu barang dalam ruangan, maka suhunya akan mendapati ruangan tersebut kan secara teorinya. Nah, jadi kalau menurut Newton, perubahan suhu terhadap waktu itu sama aja kayak sini ya, konstanta dikali perubahan. Ini suhu T di sini tuh T benda ya. T benda dikurangin R tuh R suhu ruangan. Ini T kecil tuh waktu perubahannya berapa, terus T aja di sini. Nah, maksudnya temperatur benda dikurangin temperatur ruangan. Pindah ruasin ke masing-masing, terus nanti kayak diintegralin dari sini idenya. Pokoknya diintegralin, dapat persamaan akhirnya kayak gini. Kayak gitu. Ini pokoknya kuncinya hafalin yang ini aja sih. Persamaan ini sama makanya ini juga kalau mau ya kan juga boleh. Ini perlu kayak perubahannya berapa, ini sama suhu akhirnya berapa. Di suhu akhir itu sama dengan suhu ruangan ditambah suhu awal kurangi ruangan dikali kayak ininya ya, eksponensialnya pangkat KT. Kayak gitu.
Itu buat teorinya. Kalau buat contohnya, nah ini. Sebuah benda temperatur awal 72 Fahrenheit diletakkan dalam lemari es suhu temperatur 44 Fahrenheit. Setelah 2 jam kemudian temperatur menjadi 1. Terus tanya penurunan suhu menurut hukum pendinginan Newton. Oke. Ini juga sama sih ya, kita masukin aja. Tadi kan bersamaannya ini ya. Waktu sama dengan ruangan tambah T awal dikurangi ruangan maka T. Oke. Suhu awalnya ini berarti ini T0 terus 44 itu suhu ruangan, terus ini suhu yang saya suhu setelah setengah jam ya, suhu 0,5. Oke, jadi kita coba saat suhunya 0, saat waktu setengah jam kemudian, tapi jadi 0,5. Nah, nilai T-nya itu 61, R-nya 44, mula-mula 72, suhu ruangan 44, Oke, 0,5 apa? Ini biasa aja nih kita kurangin berapa sih 61 kurangin 44 17 ya. 17 terus 72 kurangi 44 itu 86 28. Oke, pangkat 0,5. Ini sama caranya jadi 17 per 28 pangkat 0,5. Jadi kita kasih epsilon jadi 17 per 28 dengan 0,5. So, berarti nilainya sama dengan berapa nih? Ini kan setengah ya, pindah ke dua jadi 2 dan 17 per 28. Gitu. Nah, kalau nyaman ditanya setelah 1 jam. Kalau setelah 1 jam berarti kalau setelah 1 jam suhu ruangannya 44, terus ini tadi perubahannya ya. Langsung aja 28 pangkat E, terus T-nya 1, K-nya ini 2 ln 17 per 28. Jadi di berapa? Tinggal dihitung. Oke, itu. Terus kalau yang B, berapa waktu yang dibutuhkan agar temperatur benda menjadi 50? Oke, berarti ditanyanya waktunya berapa biar nilainya 50. Berarti 50 itu masukin ke persamaannya ya. Hanya 2 dan 17 per 28 T. Itu coba kita selesaiin sisanya dulu. Ini jadi 6. Ini terus ulang aja. Jadi 6 per 28 ya. Ini E 2 dan 17 28 T. Hasilan lagi depannya. Jadi nilai 6 nilai 28 ini jadi 2 dan 17 per 28 T. Berarti T-nya nanti jadi berapa nih? 6 kurangi 28 dibagi, potong. Pindahin ke samping aja deh. Jadi di mana ya, di sini deh. Jadi T sama dengan 6 dikurangi 28 per 2 dan 17 kurangin 28.
Kayak gitu. Buat waktunya. Terus kalau yang terakhir yang C, jangka waktu yang panjang. Untuk jangka waktu yang panjang, berapa temperatur benda. Oke. Oke, untuk jangka waktu yang panjang, berarti anggap aja waktunya sampai panjang sampai tak hingga gitu ya. Itu berapa? Nah, ini sebenarnya pakai limit sih ya caranya. Atau kalau nggak pakai limit ya harusnya. Iya, pakai limit, jadi samaannya tuh kan ini ya. Kalau kita tulis angkanya jadi 28, 4, oke, ininya berapa? Sekitar tadi 2 len sekian lah ya. Lihat ini gitu. Nah, len 17/28 itu kan berarti len 17 dikurangin len 28 ya. Karena len 17 dikurangi len 28 tuh nilainya masih negatif ya. Itu pangkatnya negatif. Jadi kalau kita pasang T-nya menuju tak hingga, berarti si E-nya itu bakal pangkat minus tak hingga ya. Banyak kan nanti kalau dikasih len juga bakal tak hingga. Nah, pangkat tak hingga itu kan nilainya sama dengan apa? Sama dengan 0 ya berarti. Jadi untuk waktu yang menuju sampai tak hingga atau jangka waktu yang sangat panjang, suhu akhirnya itu bakal mendekati suhu ruangannya atau 44. Dengan 28 kali 0 atau 44. Kayak gitu. Jadi kalau kita taruh bendanya cukup lama, nanti dia akan mendekati suhu ruangannya. Atau grafiknya nanti dia kayak gimana ya? Kayak gitu ya, melandai. Jadi mendekati ya sama dengan 44. Kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terus, oke udah habis ternyata. Buat hari ini ya, segitu sih yang aku siapin. Ada yang mau tanya dulu nggak? Dari materi yang ini. Pendinginan Newton, terus tadi aturan rantai, eksponensial. Ada yang mau tanya? Turunan keberlanjutan itu ya? Atau beda lagi? Yang mana? Yang, bentar-bentar. Yang laju yang berkaitan. Ya nggak sih? Ini masuk ke laju yang berkaitan bukan, Kak? Aduh, bentar ya, coba aku buka silabusnya. Nggak terlalu hafal. Pokoknya ini sebelum materi sebelum itu sih, sebelum yang apa ya, yang logaritmik itu, turunan terhadap Oke, Kak. logaritma itu materinya. Kak. Iya. Oke. Kita masih punya banyak waktu sih. Jadi kalau kalian punya pertanyaan di luar ini juga boleh ya. Di luar materi yang hari ini. Kak, boleh minta jelasin ulang yang turunan implisit tadi gak, Kak? Yang di bagian turunan keduanya. Oke, turunan implisit. Oke, yang ini ya. Ntar aku coba buat halaman baru. Saya coba soal apa ya? Kira-kira yang gampang. Misalkan Y kuadrat terus X kuadrat.
kuadrat tambah apa ya biar gampang soalnya. X kuadrat terus sama dengan 0 ya. Nah, gini aja dulu. Nah, coba y kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 0. Oke, turunan implisit ya. Dicari y per dx sama d2y dx kuadrat. Oke. Nah, yang pertama, yang turunan pertamanya dulu ya. Oke, kalau turunan implisit itu sebenarnya kita kayak turunin setiap komponennya aja masing-masing. Jadi gampangnya kita tulis dulu turunannya ini. Turunan y kuadrat kan 2y. Ini juga jadi 2x ya. Cuma turunannya ini kan terhadap ini ya, terhadap x ya, terhadap x ya. Jadi jangan lupa tulis belakangnya ekornya. Kayak gini. Dengan 0. Kayak gitu. Jadi buat turunan pertamanya ini ya, nggak usah tulis sih. Taruh tulis ini. Jadi kalau kita tulisnya turunan pertama jadi 2y y dx tambah 2x dengan 0. Nah, ini sebenarnya udah turunan pertama sih, udah beres di sini. Kalau ditanya turunan pertamanya berapa, habis ini udah beres, udah menyelesaikan masalahnya. Dan kalau nanti diminta bentuknya kayak gini, ya tinggal dipindah ruas aja. Kayak gitu. Nah, habis ini udah ngerti kan ya. Nah, kalau turunin berikutnya, turunan keduanya gimana nih? Kita coba lanjutin aja dari sini. Coba dari sini kita lanjutin turunin lagi. Kalau biar gak pusing, misalnya aku tulis aja di per dx itu sama dengan y aksen gitu ya. Jadi 2y kali y aksen tambah 2x kayak gini. Oke. Nah, ini kan bentuknya perkalian ya. Bentuknya perkalian. Jadi kalau misalnya ini u ini v, terus diminta turunannya, berarti harus pakai itu ya, turunan yang perkalian itu ya. Jadi yang u aksen kali v tambah v aksen u. Kayak gitu ya. Jadi kalau buat kasus yang ini, turunan dari u-nya berarti berapa? 2, jangan lupa ekornya. Atau kalau nggak, atau biar gampang, gini aja deh tulisnya. Oke, tulis aja ekornya kan y aksen. Kali y aksen. Ini yang tadi yang u, ini u aksen ya. Ini yang v. Terus tinggal ditambah v aksen. Turunan dari ini berapa? Double aksen aja turun duanya. Kali tulis ulang 2y. Tambah turunan ini berarti kan 2 aja. Nah, ini kan ini dx per dx ya, sama aja. Sama dengan 1, kita nggak usah tulis. Dengan 0. Kalau udah kayak gini, jadi ini kan bisa digabung ya. Jadi 2y aksen kuadrat tambah 2y aksen, double aksen, tambah 2 sama dengan 0. Mesinnya udah beres sih. Atau mesin juga udah beres. Turunan keduanya. Jadi tinggal, kalau mau diminta bentuk kayak gini, tinggal sama, rubah-rubah aja. Kayak gitu. Udah ngerti belum? Atau masih gak ngerti? Udah ngerti, Kak. Makasih, Kak. Ya, oke. Apa lagi ya?
Ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau nemu soal yang susah gitu mau dibahas bareng-bareng? Aku ada Kak, tapi aku nyari dulu boleh nggak? Soalnya aku nggak tahu masih nyimpen atau enggak soalnya. Oke, boleh-boleh. Oke. Aku kirim ke grup ya Kak. Oke, Ding, ding. Itu Kak, udah masuk belum? udah. Oke. Nih. Oke. Dalam suatu segitiga sama kaki, misalkan theta adalah besar sudut yang diapit dari sisi yang panjang. Oke, jadi ada segitiga sama kaki. Terus ada theta di sini sama panjang. Terus misalkan pula panjang kedua sisi tersebut adalah 100 cm. 100 ini 100. Jika theta bertambah atau 10 radian tiap menitnya, berapa cepat dua segitiga tersebut bertambah saat theta sama dengan 6 radian. Berikan alasan gimana? Oke. Oke, perubahan panjangnya itu 1/10 radian ya. Bertambah 10 radian tiap menitnya. Oke, berarti perubahan sudut terhadap waktunya ya sama dengan berapa sih saat berarti berapa 1 tambah 1/10 radian ya. Berarti berapa, jadi sekitar 11/10 radian ya kan pertumbuhannya. Oke, jadi ini kan mula-mula, terus ini perubahannya berapa. Terus yang ditanya adalah berapa cepat buah segitiga tersebut bertambah saat bertambah setiap menitnya. Terus berapa pada saat
Berarti tanya T-nya ya, T-nya berapa saat si ininya itu P/6. 6 radian. Kayak gitu. Oke, jadi ini kan laju perubahannya terhadap waktu. Aduh, ini harus pakai integral ya. Berarti harus nyari itu dulu ya, persamaan ya. Berapa ya? Perubahan sudutnya. Berarti sebenarnya ini pakai integral harusnya. Cuman, kalian udah belum sih integral? Kayaknya sih, kalau nggak salah belum ya. Jadi, mana ya caranya? Kalau nggak pakai integral. Oke, kalau nggak pakai yang ini aja. Oh, jangan lupa ini kali T ya. Yang ini jangan lupa dikali T. Karena terhadap waktu juga ya perubahannya. Jadi ini ada T-nya. Atau kita manfaatin yang tadi aja sih. Kalau nggak pakai yang tadi, misalkan yang atau Y, misalnya Y sama dengan ini tadi tuh KT itu ya. Jadi T-nya itu sama dengan Y sama dengan KT. Caranya sama sih ini angkanya. Jadi kalau kita tulisnya nanti dapatnya gini. Mula-mulanya berapa ya? Di sini mula-mulanya nggak dikasih tahu. Mula-mulanya berapa ya ini mulainya? Bersamakan ini perubahan terus mula-mula berarti satu radian ya lengkapnya. Soalnya kan dia bertambah 1/10. Berarti mula-mulanya 1 radian. E-nya kalau tambah 1/10. Oke, salah mau. Tak ulang ada yang salah. Oke. Jadi bertambah 1/10 bagian tiap menitnya. Jadi segitiganya tuh awalnya cuma garis ya. Terus nanti anggap setiap 1 menit ya yang bentuk sudut gitu ya. Segini kecil sudutnya. Itu 1/10 radian kan. Nanti dia nambah terus, nambah lebar gitu. Seiring tambahnya waktu. Jadi mula-mula awal-awalnya 0 kan. Sudutnya belum terbentuk. Nah, berarti perubahannya 1/10 terhadap waktu. 1/10 terhadap waktu. Oke. Jadi ininya 1/10 T dt. Oke. Nanti pakai cara yang sama kayak gini. Ntar kalau ininya 0, ntar kalau ininya 0 berarti angkat. Oke, coba. Ntar kalau misalkan ini kita nggak tahu gitu ya. Jangan anggapkan dulu, coba jangan berasumsi.
Coba langsung masukin aja dulu. Misalkan kita tulisnya dulu seadanya. Ini berarti oke. Terus saat pivot 6 ya. Pivot 6. Ulang-ulang berapa ya? Oh, ini tekerin berapa ya? Tekan saya dibilang jadi 1/20 T kuadrat. Atau bagus integral ya? Ini berarti oke, sebenarnya T kuadrat per 20 tambah 5 integral ya. Nah, ngomongnya berapa ya? Misalkan ininya tambah 1/10 radian, terus buat ini saat 1 menit per 20. Nah, mulai-mulainya 1/20 ya. Oke, berarti kalau kayak gitu, 1/20 tambah 1/20. Kalau T kuadrat tambah 1/20. Jadi saat kita 6, T kuadrat tambah 1/20. Atau berapa lagi? 2/3 pi T kuadrat tambah 1. Sebenarnya 10/1. T-nya pasti positif di akar positif. Itu 1. Oke, oke. Mula-mula yang ada ya. Oke, salah sih kayaknya. Salah, nggak boleh. Caranya ini nggak boleh sih kayak gini. Tetap harus pakai yang pertama. Kalau kayak gitu, udah mulai berapa ya?
bertambah 1/10 radian tiap menit. Atau, ini kayaknya salah deh. Salah artiin. Berarti berapa? Bertambah 10 radian setiap menitnya. Iya. Oh iya sih. Theta tambah 1/10 harusnya. Kan bertambah 10 bagian terus. Atau 10, oke. Kan awal-awal misalnya T0. Terus kedua jadi T0 tambah 1/10. Oke. Berarti perubahannya kan perubahannya dt per dt itu ini dikurangin ini itu perubahan waktu. Ini 1/10. 1/10 ya harusnya. Berarti ini berarti kalau ini 1/10 kalau perubahan 1/10 itu seperti integral juga. Jadi berapa ini? T per 10. Oke, sebentar ya. Aduh, lumayan ya. Cuman ada informasi perubahan sama yang ditanya. Kurang informasi enggak sih? Atau perubahan sama yang tanya. Namanya oke, tahu juga boleh. Kalau kayak gitu, kayak ini ya. Mula-mulanya anggap aja 0. Kalau mula-mulanya 0, C-nya juga 0. Jadi cuma kayak gini persamaannya. Soalnya kan cuma bertambah sama 1/10 terus. 1/10 tambah 1/10, 1/10 tambah 1/10, tambah 1/10 terus. Ya, itu berarti 1/10 dikali T-nya aja. Kalau misalkan kayak gini, jadi kalau kita nganggapnya mula-mula misalnya 0, terus tambahin perubahannya 1/10 terus samaannya cuma kayak gini dong. Terus kalau ditanyanya saat pi per 6, T per 10, T-nya dapat 10 per 6 per, ya 10 per 6 pi. Kayak gitu aja sih palingan. Informasi ini kan nggak terlalu berguna. Oh iya berarti kayak gitu.
Oke, jadi gini aja deh. Eh, kan kalau di soal dia cuma taunya perubahannya aja ya. Perubahannya 1/10 radian. Jadi kayak 1/10 setiap menitnya. Jadi kayak gini. Jadi kayak setiap 1 menit dia kayak ngelebarin 1/10, 1/10, 1/10. Terus nanti tanyanya saat udah melebar pi itu pi ya, pi/6. Saat udah melebar pi/6, saat waktu berapa gitu? Berapa lama? Berarti kan dia perubahannya 1/10 bagian terus ya. Kan dia perubahannya kayak ini kan plus ya, plus 1/10. Jadi kayak nambah 1/10, 1/10 terus setiap detiknya. Setiap menitnya. Setiap menit di sini. Berarti dia 1/10 bagian setiap menitnya. Jadi tetap harus diintegralin sih caranya. Jadi integralin aja. Jadi nanti dapat sudutnya sama dengan T/10 tambah C. Nah, C-nya kenapa diambil 0? Karena soal nggak ada sih. Kita anggapnya sudutnya mulai terbentuk dari 0 gitu. Jadi mulai melebar 0 terus jadi 1/10, nanti 2/10 ya, 2/10, 3/10 dan seterusnya. Jadi persamaan fungsinya jadi gini aja. Theta T sama dengan T/10. Jadi kalau ditanya pi/6, T-nya dapat 10/6. Kayaknya kayak gitu sih. Pokoknya nggak dikasih tahu juga kan awalnya berapa. Jadi harus nebak-nebakan di situ. Kurang informasi juga soalnya awalnya berapa. Sudut awalnya itu berapa, kita nggak tahu. Oke. Kalau sejauh itu, aku kepikirannya kayak gitu sih. Cuma nanti kalau kalian kepikiran cara lain, boleh dicoba juga. Sorry agak muter-muter. Oke. Udah menjawab belum? Ya, insya Allah, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, tetap. Oke. Sekarang udah jam apa ya? Oke, udah jam 9. Oke, sebenarnya kayak aku rasa buat hari ini kayaknya udah dicukupin saja sih sampai sini. Sorry banget ya tadi ya, muter-muter di sini. Oke. Jadi makasih ya teman-teman udah datang buat hari ini. Habis UTS juga masih pusing, tambah yang makin pusing lagi. Semoga bisa membantu lah yang hari ini lah. Lumayan nyicil-nyicil juga buat Sabtu depan ya berarti ya. Ya, jadi semangat juga ya belajarnya buat kalkulus. Kalau matematika tinggal banyak-banyak latihan aja.